Jadi kalau kita tanya di mana sekolah para koruptor, dia di kabinet, di markas partai, di parlemen. Itu yang mau kita tutup sebetulnya tuh. Karena mereka yang merusak bangsa ini, yang membuat kita tidak bisa membayangkan masa depan, yang membuat milenial itu ya udah nggak usah ikut pemilu, nggak usah berpolitik. Sekarang milenial membenci politik karena dianggap politisi itu identik dengan koruptor. Kalau ditanya apa definisi politisi, ya pencuri. Dan betul-betul tiba pada definisi yang membuat kita jengkel. Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Jadi ada prinsip di dalam filosofi, manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Atau dia melampaui kebinatangan, atau dia bahkan di bawah binatang. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang justru. Kita dijajah 350 tahun di dalam psikologi koruptif. Sebetulnya penjajahan itu adalah pelajaran korupsi. Diajarkan kita buat korupsi, yaitu membebek, menjilat. Jadi feodalisme kita datang juga dari praktek kolonialisme. Kalau Anda belajar ilmu politik ada istilah apanage itu. Apanage, apa namanya itu? Upeti. Yang biasanya bupatinya itu atau raja bonekanya Belanda itu kasih upeti ke gubernur jenderal itu. Tapi bukan upeti dia peres dari rakyatnya tuh. Jadi culturally speaking, korupsi itu memang adalah mental kita dalam bentuk feodalisme. Menjilat pada atasan, maka dia mesti memeras rakyat. Bahwa feodalisme juga menyebabkan Presiden Jokowi tidak mampu untuk mengendalikan niat dari kawasan dia untuk korupsi. Karena terpaksa orang mesti menjilat. Dan sumber pertama adalah presidential threshold 20%. Buat dapat itu semua orang jadi penjilat. Kasak kusuk nyari proposal. Kemana proposal? Pasti ke oligarki. Tapi kalau kelaparan dia udah terpenuhi, security dia udah terpenuhi, esteemnya udah terpenuhi, bahwa dia udah dielulukan, ngapain self actualization-nya adalah korupsi. Kan kalau kita belajar psikologi, dasar psikologi, kita pertama kali belajar Abraham Maslow, bahwa needs orang itu pertama adalah yang disebut subsistensinya, basic needs-nya itu, perut, sandang pangan segala macam. Lalu dia naik, kalau basic needs-nya udah terpenuhi, dia naik ke security needs, kebutuhan keamanan, rasa aman. Karena itu kalau kebutuhan dasar belum bisa dipenuhi, orang nggak peduli dengan rasa aman, dia ngerampok aja kan. Setelah tahap rasa aman, dia tahap yang disebut sebagai tahap esteem itu, tahap dia menghargai apa yang dia sudah miliki itu. Jadi kepuasan dia itu dia perlihatkan secara simbolis bahwa dia telah mencukupi. Sekarang problemnya kalau orang udah cukupi basic needs-nya, security needs-nya udah nyampe, self esteem jangan nyampe, ngapain mesti ada self actualization untuk korupsi? Kan korupsi itu kan di bagian bawah sekali itu. Kenapa Anda korupsi? Ya karena saya lapar. Oke, boleh tuh. Masa nggak ada penurunan PDIP? Padahal mulai dari Madam Bansos segala macam itu, menteri-menteri PDIP yang dibui, masa nggak menurunkan elektabilitasnya? Kan ajaib kan? Kalau nggak menurunkan itu artinya bangsa ini udah rusak. Masih memilih partai yang di dalamnya koruptor bersarang. Demikian juga partai yang lain kan? Semua partai yang punya masalah nggak mungkin elektabilitasnya masih segitu. Dihitung dari 2019 itu. 20 artinya ada threshold, 0 artinya tidak ada threshold. Jadi dari ada ke tidak ada, bukan dari 20 ke 0. Nah kalau itu tidak ada, seluruh psikologi publik berubah. Anda akan bangga bahwa Anda dipilih oleh rakyat, Anda tidak mungkin diasuh oleh oligarki. Itu kebanggaan tadi, self actualization kita sampai ke daerah. Tapi ini mesti kita terangkan melalui pembicaraan semacam ini sampai ke daerah-daerah, sampai ke kepala desa tuh. Jadi penting mulai sekarang disosialisasikan bahwa 0% itu adalah harga diri manusia, supaya dia gak jadi ternak oligarki,
mulailah dengan kompetisi yang sehat dari kepala desa. Yang pasti korupsi akan meningkat, bukan karena rakyatnya mudah disogok, tapi karena pemerintah mengkondisikan rakyat itu jadi miskin sehingga nggak mungkin berpikir tentang apa yang kita ucapkan hari ini. Pemerintah punya surplus 300-400 triliun dari jualan batu bara, jualan mineral, jualan sawit segala macam. Kemungkinan negeri ini masuk dalam jebakan ekonomi sangat besar. Gampang ngatasinya. Sri Lanka nggak punya cadangan APBN, memang bangkrut, tapi kita punya cadangan 400-500 triliun yang harusnya sampai ke rakyat hari ini supaya ada daya beli, supaya ada perencanaan keluarga baru. Yang sekarang keluarga-keluarga itu pusing bagaimana meneruskan sekolah anaknya tuh kalau keadaan semacam ini. Tapi pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak gelontorkan itu sekarang? Karena dia tunggu tahun pemilu dalam upaya membeli suara rakyat. Itu korupsi kebijakan yang didesain oleh si Dungu. Di dalam tingkat tertentu, korupsi itu tidak bisa lagi dibenahi dari dalam. Seorang perempuan aktivis Amerika berkulit hitam, ketika ditanya bisa nggak kekuasaan itu diubah dari dalam, dia bilang begini, namanya Audre Lorde, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Oleh karena itu mesti ada peralatan dari luar yang kita sebut sebagai civil society movement, CSO movement, yang kita sebut sebagai gerakan mahasiswa, gerakan buruh, sekolah anti korupsi. Ini semua peralatan di luar, bukan peralatan raja. Jadi nggak mungkin kita percaya bahwa KPK bisa membongkar korupsi, karena KPK ada bagian dari peralatan raja tadi. Kan dia peralatan raja aja, kedudukannya di bawah raja. Dan itu yang dilakukan oleh si kepala sekolah yang tadinya berjanji memberantas korupsi. Seluruh bangsa ini sebetulnya diganggu kesadaran etisnya. Tapi pertanyaan kita, gangguan itu masuk nggak sampai ke otak terakhir dari kekuasaan? Kalau di ujung pembicaraan kita 20 menit setelah selesai kita bersidang di sini, ada seseorang datang lagi dengan rompiku oranye di gedung KPK tuh, lalu kasih konferensi pers. Lalu pers kerubutin dia di koridor depan KPK tuh. Apakah dia akan dipermalukan di situ? Tidak, karena koridor KPK sekarang jadi the corridor of fame. Karena akhirnya orang merasa jadi koruptor artinya jadi selebritis. Nggak ada lagi pembebanan moral tadi, hukuman sosial. Itu yang ingin kita pastikan di dalam upaya untuk membangun bangsa ini. Tetapi bagi koruptor uang tunai itu berguna betul. Kalau uang kalau digital system itu dengan mudah PPATK mengintai kan lalu lintas uang itu. Padahal justru dulu undang-undang ITE dimaksudkan untuk mengintai itu. Tapi sekarang undang-undang ITE mengintai pikiran-pikiran kritis orang kan, bahaya di situ. Padahal kita tahu ya korupsi jalan terus tanpa harus terdeteksi oleh undang-undang ITE karena dia bawa cash. Maka bawa dolar Australia, dolar Singapura yang ada yang $1.000 satu lembar doang. Jadi itu soalnya sebetulnya usulan yang rada-rada radikal itu soal pembatasan uang kartal. Karena dalam ini uang kartal ya, bukan uang kartel. Beda tuh. Uang kartal ini uang tunai lah ya sebenarnya. Iya. Kalau uang kartel itu juga tunai tapi diselundupkan lewat. Oh iya. Nah, modusnya sama ya, pencucian uang juga ya, Bung Rocky ya, sama ya. Iya, itu pencucian uang kalau uang kartel. Ya partai itu cuma kasih garis kebijakan selama pemilu tuh. Karena sistem presidensial, maka partai nggak boleh menekan presidennya untuk mengikuti garis partai. Kan itu intinya kan tetap partai itu agregasi dari kepentingan lain kalau dalam sistem parlementer tuh. Tapi dalam sistem presidensial, presiden itu membaca suara rakyat. Seringkali suara rakyat itu berbeda dengan suara ketua partai. Kalau ketua partainya punya kepentingan untuk memelihara
calok-calok dia di DPR, ya lakukan aja dengan cara yang bukan bersifat menekan kan, dipengaruhi aja kan. Jadi tetap nggak boleh ada recall dan fraksi. Buat apa ada fraksi di DPR sebetulnya kalau semua orang itu secara independen mampu untuk mewakili konstituennya, dapilnya itu kan. Jadi bagaimana mungkin ada dapil tetapi ada fraksi itu? Keputusan mana yang mau diambil? Ya tentu suara dapil, suara konstituen yang dia wakili, bukan suara fraksi. Suara fraksi itu kan 2-3 orang doang yang punya kepentingan tuh. Apalagi kalau kita lihat kultur politik di Indonesia, ya suara fraksi itu artinya sinyal untuk memulai aktivitas korupsi tuh. Dan itu sebetulnya yang terjadi dalam sistem kita. Jadi bagus juga dimulai satu upaya radikal untuk hilangkan recall, hilangkan fraksi di situ tuh. Yang paling bagus bikin kaukus-kaukus aja di situ. Kaukus tentang lingkungan, kaukus tentang gender, kaukus tentang demokrasi. Kan lebih demokrasi itu lebih terasa berguna itu. Bukan kalau sekarang gunanya demokrasi itu apa kalau dikendalikan oleh fraksi, dan fraksi itu mesti tunggu telepon dari ketua partai kan. Itu intinya. Sementara ketua partai ya lagi sibuk mempersiapkan korupsi. Ujian terberat Presiden Prabowo hari-hari ini adalah soal penegakan hukum di dalam upaya memberantas korupsi. Kita tahu banyak kasus yang seolah-olah disorot secara lengkap, tapi kemudian perlahan-lahan lenyap sebagai kasus. Soal judi yang menyangkut Menteri Budi Ari sudah terbuka, dan itu menuntut kejelasan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pembagian uang di dalam upaya untuk melanjutkan perjudian online ini, itu diperlihatkan di persidangan. Ada juga kasus yang sudah begitu lama lalu hilang, misalnya kasus dana haji yang menyangkut Menteri Agama itu. Jadi kita mulai melihat bahwa kondisi psikologi publik hari ini adalah menuntut kejelasan kasus-kasus ini, karena terucap dalam banyak pidato Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Nah, ini satu keadaan yang pada akhirnya orang akan lihat apakah konsistensi pemberantasan korupsi itu betul-betul jadi target utama untuk diperlihatkan pada publik bahwa Presiden Prabowo memang menginginkan birokrasi yang bersih, menginginkan pemerintahan yang bersih. Pemberantasan korupsi harus berimplikasi pada kepercayaan publik bahwa kekayaan Indonesia itu akan terbagi merata kepada rakyat Indonesia sendiri kan. Itu intinya. Jadi kalau hari-hari ini kita hiruk pikuk dengan isu korupsi, dan Presiden Prabowo tentu harus mempertimbangkan di dalam upaya untuk memelihara kepercayaan publik, apakah secepat-cepatnya dilakukan reshuffle, dan saya kira itu yang masuk akal supaya ada semacam keadaan yang memungkinkan publik merasa oke, kendati Presiden Prabowo harus menghitung untung rugi politik dari reshuffle hari ini, tetapi demi prinsip keadilan dan demi memenuhi rasa keadilan publik, maka menteri-menteri yang bermasalah itu harus direshuffle kan, itu dasarnya kan. Atau dicari cara lain, misalnya apa yang mesti diselamatkan pertama, apakah reputasi Presiden Prabowo yang harus diutamakan, atau reputasi artinya keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat pemberantasan korupsi harus diikuti oleh reputasi dari sistem peradilan yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo hari ini kan. Sistem peradilan di zaman Pak Jokowi kan amburadul kan, nggak ada semacam kepastian tuh, tiba-tiba kasusnya berhenti, tiba-tiba ada seorang yang dijebak di dalam kasus, tiba-tiba ada KPK yang nangkap orang karena pesanan politik. Nah, semua ini yang saya maksud tadi, reputasi Presiden Prabowo harus semata-mata berdasarkan pada kepastian hukum tuh, dan kepastian hukum dasarnya adalah keinginan untuk melihat bahwa keadilan tidak boleh dirampas dari publik oleh para koruptor. Dalam kualitas pemikiran Presiden Prabowo, apakah semua kasus korupsi harus dituntaskan atau sekedar diucapkan untuk diperlihatkan pada publik?
timbul lagi kontroversi seolah-olah kejaksaan tidak bisa bekerja karena diancam diintervensi oleh lembaga lain, karena itu diperlukan pengamanan oleh militer dengan alasan apapun. Tetap semua hal di belakang itu adalah tumpukan korupsi yang terjadi sejak masa Presiden Jokowi. Kan tetap kita mau lihat latar belakang korupsi ini adalah permissiveness dari Presiden Jokowi di era dia memerintah. Kita sebut permissiveness sebab begitu banyak kasus yang bahkan menyangkut keluarga Presiden Jokowi yang tidak bisa diproses, itu yang dilaporkan oleh Ubedillah, yang soal gratifikasi, money laundering, dugaan money laundering, itu semua pernah beredar di dalam pemberitaan, tapi kemudian hilang sebagai kasus. Jadi kita mau tuntut sebetulnya semacam kejelasan apakah kasus-kasus ini sama-sama dalam kualitas pemikiran Presiden Prabowo, apakah semua kasus korupsi harus dituntaskan atau sekedar diucapkan untuk diperlihatkan kepada publik. Jadi pemiskinan itu diperlukan, atau perampasan aset diperlukan, karena memang itu maling, itu kan rampok. Masa rampok dimaafkan hanya karena berkelakuan baik di penjara? Padahal kelakuan baik itu juga bisa dibeli melalui surat keterangan kepala penjara. Kita tahu tuh suka miskin itu rumah-rumah di sekitar situ dibeli oleh para koruptor supaya bisa langsung nyebrang dari penjara masuk ke situ, ke rumah-rumah yang mereka beli itu. Jadi sebetulnya kita nggak pernah punya semacam cara untuk bukan sekedar efek jerah, tapi memungkinkan korupsi itu berhenti. Mereka yang lagi suka miskin setiap weekend itu bisa pesta-pesta di sekitar situ, atau artis Jakarta dibawa ke situ, dan itu udah jadi pengetahuan umum. Mereka yang ditahan karena kasus korupsi masih bisa berhubungan dengan tokoh-tokoh politik yang lagi memutar uang mereka di luar tuh, lalu kasih isu ini, kasih isu itu, lalu masuk di dalam upaya untuk balas dendam nanti kalau keluar penjara kan, atau bahkan masih bisa menikmati ya mungkin 10% dari kekayaannya yang habis untuk nyogok, selebihnya hasil korupsinya masih bisa dia nikmati. Begitu keluar penjara udah ada di Eropa itu berjalan-jalan tuh, begitu lupa sedikit nyalek lagi untuk masuk ke dalam sistem politik. Kan itu intinya tuh. Karena orang sekarang berhitung bahwa korupsi itu dengan kalkulasi rational expectation, dia tahu bahwa oke, paling juga publik nanti maafin dia tuh. Begitu dia jadi donatur untuk bangun masjid atau nyekolahin anak-anak yatim itu, lalu dimaafin tuh. Padahal itu sebetulnya kalkulasi rasional dari seorang koruptor. Tuh benefit cost-nya dia bisa hitung tuh. Nah beginian ini juga sekarang dikalkulasi oleh calon-calon koruptor di Senayan yang nggak mau ada perampasan aset kan. Itu intinya kan. Jadi sebetulnya sejak awal orang masuk DPR tuh sudah merencanakan untuk korupsi, kira-kira begitu tempatnya. Jadi memang ini soal money politik itu udah mendarah daging di dalam niat setiap orang untuk jadi wakil rakyat. Kalau kita bersihkan, jangan-jangan kita ikut kotor itu. Jadi sekali lagi mental kita udah dikondisikan untuk mengatakan bahwa kalian nggak mungkin memperbaiki bangsa ini. Karena itu digembar-gemborkan bahwa Pak Jokowi kan sekarang banyak korupsi. Karena itu kita mesti bantu lagi Pak Jokowi memberantas korupsi. Lo justru orang di era banyak korupsi, orang akan tanya, di era siapa korupsi paling tinggi? Di era ini, ketika seluruh peralatan untuk memberantas korupsi tersedia, justru koruptornya merajalela. Peralatannya ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Tapi kenapa koruptornya itu justru datang dari lingkungan paling dekat kekuasaan?